Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, shalom. Apa yang kita rasakan hari ini kiranya kita tetap yakin dan percaya bahwa kuasa dan kasih Tuhan terus menaungi kehidupan kita, sehingga kita senantiasa dimampukan untuk terus bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita bersama. Mari sejenak kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam refleksi malam kali ini, dan kita persiapkan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kasih-Mu nyata kepada setiap kami, dan itulah yang hendak kami syukuri setiap waktu. Malam hari ini kami hendak hening sejenak untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus memberikan pencerahan kepada kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan menolong kami untuk menjadi pelaku firman yang sejati. Berfirmanlah kami mendengar. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, tepatnya di kitab Kejadian, pasal yang ke-19, ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-14. Kejadian pasal 19 ayat 12 sampai dengan 14, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Demikian saja pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, mendengar, mempergumulkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak bisa kita hindari bersama hal paling mudah ketika kita menghubungkan bencana atau kondisi yang tidak baik itu dengan hukuman dari Tuhan. Hal yang paling mudah bagi setiap kita ketika kita berhadapan dengan kondisi yang tidak menyenangkan, tidak kita inginkan, bencana, malapetaka, penderitaan, senantiasa paling mudah bagi kita untuk berpikir bahwa ini adalah hukuman dari Tuhan. Nah, memang betul. Dalam banyak kasus Alkitab juga menceritakan bagaimana kuasa Tuhan itu dinyatakan dengan kedahsyatan alam yang sangat luar biasa, bahkan juga terkait dengan penderitaan dan kematian dalam kehidupan. Bahkan kita pun juga mendapatkan berita menarik bahwa dosa pun ternyata juga mendatangkan penderitaan dalam kehidupan yang pada akhirnya bermuara kepada kematian. Namun rasanya ketika kita memahami kehidupan ini lebih dalam dan melihat bahwa Allah itu begitu mengasihi kehidupan kita, itu adalah satu sisi yang perlu kita perhatikan. Bagaimana mungkin kita berani dan dengan lantang mengatakan bahwa seseorang dihukum oleh Tuhan, sementara kita melihat bagaimana penderitaan itu ada di depan mata. Apakah nilai-nilai kemanusiaan kita kemudian tidak terusik untuk menolong, untuk membantu, atau paling tidak sekedar peduli kepada mereka yang harus mengalami kondisi yang tidak menyenangkan? Baru-baru ini Bapak, Ibu, dan Saudara, sebuah negara harus mengalami bencana yang sangat luar biasa, kebakaran sebuah kota besar, Los Angeles. Sama sekali kita tidak pernah terpikirkan kota metropolitan dengan kemampuan yang luar biasa pada akhirnya harus musnah semuanya. Banyak orang berteriak-teriak itu adalah hukuman dari Tuhan. Dengan berbagai macam dalih, dengan berbagai macam alasan yang muncul dan masuk akal di dalamnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mencoba untuk berempati, melihat dari sudut pandang korban.
Orang-orang yang kehilangan tempat tinggal, orang-orang yang kehilangan orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang harus mengalami penderitaan, kerugian, dan seterusnya. Dapat kita bayangkan kalau itu kita yang mengalami, tentu kita akan meratap, menangis. Dan rasanya kita tidak akan bisa terima itu sebagai sesuatu yang datang dari Tuhan. Sementara mungkin kita merasa bahwa kita sudah berlaku benar dalam kehidupan. Nah, tentu menjadi berbeda sudut pandangnya oleh para ilmuwan yang tahu tentang cuaca. Ketika terjadi sebuah peristiwa tertentu secara alami, para ilmuwan akan berpikir bahwa itu memang satu kondisi yang memang langka, tetapi memang bisa terjadi secara alamiah. Bagaimana cuaca begitu panas, bagaimana kondisi itu memungkinkan terjadinya kebakaran dan seterusnya. Bahkan kalau kita bisa melihat bencana-bencana yang lain, kita pun juga harus tertunduk untuk kemudian turut prihatin bagaimana bencana alam hari-hari terakhir ini harus kita dengar. Alam nampaknya sedang berduka dengan banjir di beberapa tempat, dengan korban yang berjatuhan. Secara ilmiah, kita bisa saja berpikir bahwa karena memang curah hujan tinggi dan seterusnya. Atau kerak bumi yang sedang bergerak, dan itu sebuah peristiwa yang secara simultan, berkelanjutan terjadi secara alamiah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu memahami sesuatu hanya sebatas satu peristiwa alamiah semata pun sebenarnya juga pincang. Karena itu artinya kita sedang hanya mengandalkan pikiran kita semata. Tetapi lupa bahwa ada karya Allah yang lebih besar yang sedang dinyatakan dalam kehidupan kita bersama. Meskipun terkadang itu hanya dinyatakan kepada sebagian kecil orang. Tetapi sebenarnya banyak orang mampu untuk bisa memaknai segala peristiwa dengan kacamata yang benar. Tanpa harus jatuh kepada penghakiman, tanpa harus merampas hak Tuhan. Tetapi dengan arif dan bijaksana kita bisa tetap berjalan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara, Alkitab memberitahukan tentang dua kota yang hendak dihancurkan oleh Tuhan, Sodom dan Gomora. Memang kejahatannya sangat luar biasa. Dan malaikat Tuhan pun yang mendatangi Lot juga menyatakan bahwa sudah banyak teriakan keluh kesah. Bagaimana kota ini hancur-hancuran dengan kejahatannya dan seterusnya. Dan karena memang semuanya melakukan kejahatan, rasanya tidak ada yang peduli lagi bahwa yang dilakukan itu adalah sebuah kejahatan. Yang mereka pikir itu hanya sebuah kenikmatan semata. Sesuatu yang menyenangkan. Sesuatu yang sudah biasa mereka lakukan. Tetapi tentu menjadi berbeda ketika tolak ukurnya adalah Tuhan. Dalam hal ini, Tuhan menyatakan keadilannya. Melalui malaikatnya, Lot mendapatkan kabar, diberitakan kepadanya bahwa memang Sodom akan dibinasakan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini menarik bahwa kita mendapatkan pelajaran yang berharga bahwa di tengah kehancuran Sodom pada akhirnya nanti, atau di tengah kejahatan Sodom pada kala itu sebelum dihancurkan, Lot tetap berlaku baik. Lot tetap berlaku benar dalam kondisi yang tidak benar. Ini tentu menjadi sebuah pelajaran berharga dalam kehidupan kita yang seringkali hanyut oleh keadaan, yang seringkali menyalahkan situasi atas apa yang kita pilih dalam kehidupan. Kita masih tetap bisa berlaku benar, meskipun keadaan berlaku tidak benar. Kita masih tetap memilih bisa benar, meskipun dalam keadaan tidak benar sekalipun. Dan itulah yang dilakukan oleh Lot dan keluarganya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, siapa yang pernah bisa menduga bahwa pada akhirnya mereka harus mengalami yang namanya kehancuran? Dan ternyata siapa yang pernah berpikir bahwa kehancuran yang mereka alami hari itu adalah sebuah hukuman dari Tuhan? Hanya Lot dan keluarganya. Nah, ini menunjukkan kepada kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk bisa memaknai sebuah karya Tuhan yang besar, ternyata tidak diperlukan sesuatu yang viral sedemikian rupa. Allah bekerja dengan cara tersendiri dalam otoritasnya.
Allah bekerja dengan cara yang kadang-kadang tidak pernah kita duga sama sekali. Rasanya mungkin terlihat tidak adil. Ketika hanya Lot dan keluarganya yang mendapatkan informasi tentang kondisi yang demikian. Tentu ini menjadi berbeda dengan Niniwe yang dalam peristiwa Yunus mendapatkan kesempatan untuk bertobat sedemikian rupa, pada akhirnya kemudian Tuhan membatalkan niatnya untuk menghancurkan Niniwe. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu kita tidak bisa mendapatkan jawaban yang pasti. Karena itu otoritas Tuhan. Belajar untuk menempatkan Tuhan pada pihak yang punya otoritas mutlak itu akan membuat kita bisa menerima apapun yang terjadi dalam kehidupan kita dengan kerelaan, dengan percaya, dengan yakin bahwa di balik segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, senantiasa ada karya Tuhan yang dinyatakan, senantiasa ada cara Tuhan untuk menunjukkan kuasanya. Karena Bapak, Ibu, dan Saudara, pelajaran berikutnya kita bisa peroleh, diberitahu pun juga tidak ada jaminan bahwa akan kemudian mereka bertobat dan kemudian berbalik kepada Tuhan. Karena bahkan calon menantu Lot pun juga melakukan hal yang sama. Mereka berpikir itu olok-olok semata. Itu sesuatu yang di luar nalar. Bukankah ini yang menjadi satu kesadaran kita bahwa pikiran kita itu begitu terbatas? Pikiran kita ini begitu terbatas. Ketika terjadi sebuah peristiwa, pikiran kita ini seringkali dikacaukan dengan perasaan, dengan keterbatasan pemahaman dan seterusnya. Sehingga kita menilai segala sesuatu hanya dari sudut pandang yang menurut kita benar. Oh, ini hukuman, oh ini peringatan, dan seterusnya. Padahal Bapak, Ibu, dan Saudara, Allah sedang menyatakan kehendaknya, itu berarti kita dituntut untuk bisa terlibat di dalamnya dan kemudian mengambil bagian untuk bisa memberikan pemaknaan kepada peristiwa tersebut. Ketika terjadi bencana alam, tidak pada tempatnya kita mengatakan bahwa itu sebuah hukuman dari Tuhan dan kemudian seolah-olah kemudian membiarkan begitu saja penderitaan itu berlalu. Di mana kasih yang Tuhan anugerahkan kepada kita? Bukankah seharusnya kalau memang itu benar hukuman dari Tuhan, itu urusan Tuhan. Tetapi yang harus kita lakukan adalah bahwa bagaimana kasih kita untuk tetap peduli dengan orang-orang yang harus mengalami penderitaan, harus menjadi korban, harus berada dalam kondisi-kondisi tertentu. Apapun yang pernah dia lakukan, melalui ini sebenarnya Tuhan mengajarkan kepada kita untuk melakukan kasih yang tanpa syarat. Bukan dipertimbangkan, justru membiarkan orang dihukum oleh Tuhan. Bukankah seharusnya kasih kita terusik untuk tetap peduli dan memberikan pertolongan, melakukan apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, meskipun pada akhirnya memang kuasa Tuhan dinyatakan, dan kali ini Sodom dan Gomora benar-benar diluluh lantakkan, ditunggang balikkan. Tentu bukan membuat kita bertepuk tangan bahwa orang jahat telah dihancurkan. Tetapi peristiwa ini memberikan sebuah peringatan. Kalau kita tidak bertobat pun, kita bisa hancur dengan cara yang sama. Itu artinya itu memberikan peringatan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah bermain-main. Dia punya otoritas mutlak atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Keadilannya selalu punya sisi kasih yang selalu terkait. Itu artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, sangat penting bagi kita untuk kemudian tetap membangun kepedulian. Dalam kondisi yang penuh dengan kejahatan, ketidakbenaran, ternyata Tuhan tetap terus menuntut kita untuk berlaku benar. Dan dalam berlaku benar itu kemudian kita tidak bertepuk tangan melihat penderitaan orang lain, apapun penyebabnya. Bahkan dihukum oleh Tuhan sekalipun itu tidak melegitimasi kita untuk kemudian bertepuk tangan. Justru sebaliknya kita berempati untuk bisa memberikan pertolongan, bantuan apa yang bisa kita lakukan
Paling tidak kita mendoakan agar pada akhirnya kita mendapatkan penghiburan dari Tuhan, penyertaan dari Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana dengan perjalanan kehidupan kita? Kadang kita memang mengalami masa-masa buruk, situasi yang mencekam, kondisi-kondisi di mana kita harus menjadi korban dan seterusnya. Mungkin Tuhan menghukum, bisa jadi. Tergantung kejujuran kita kepada Tuhan. Mungkin Tuhan sedang memberikan peringatan. Tetapi yang pasti, Tuhan sedang menyatakan kehendak-Nya. Tidak ada yang kebetulan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika mengalami apapun dalam kehidupan kita, maknai di balik itu semua pasti ada karya Tuhan yang dinyatakan. Tentu tidak membuat kita kemudian terpuruk dalam keputusasaan. Tetapi sebenarnya kita dimampukan untuk kemudian melihat pengharapan. Kalau Tuhan masih menghindarkan kita, memberikan nafas kehidupan, lihat dari sudut pandang yang positif, bahwa dalam segala sesuatu Tuhan tetap terus menyatakan kehendak-Nya kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur. Sebab kita yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan itu dinyatakan terus dalam kehidupan kita. Hanya diperlukan kepekaan rohani bagi kita untuk kemudian bisa menemukan bahwa Tuhan terus menyatakan diri kepada kehidupan kita bersama. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bertelut dalam rasa syukur, Bapa, berterima kasih bahwa dalam segala perkara Bapa terus hadir dan menyatakan diri kepada kami. Tuntun dan sertai kami untuk berlaku benar, meskipun kami berada dalam kondisi tidak benar. Tolong kami untuk tetap terus berpegang teguh kepada kuasa-Mu, otoritas-Mu mutlak atas kehidupan kami, sehingga yang kami bangun dalam kehidupan adalah kehidupan yang penuh dengan cinta kasih. Dalam penderitaan, dalam bencana, dalam kondisi yang paling menyakitkan sekalipun, kami hendak belajar untuk menemukan kasih-Mu. Dan tolong kami agar tidak mengangkat diri menjadi hakim untuk menghakimi sesama kami yang lain. Tolong kami untuk melakukan bagian kami untuk terus melakukan kasih dalam segala perkara tanpa syarat. Roh Kudus yang terus menuntun kami. Inilah hidup kami, Bapa. Ampuni dosa-dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati dan shalom.